sahabat Lentera Edukasi, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Hari ini aku mau ajak kalian ngobrol santai tapi serius juga mengenai dua topik ekonomi yang sering bikin kalian bingung, tapi ini juga sangat penting buat kalian pahami, yaitu inflasi dan suku bunga. Kalian pernah nggak sih ngerasa uang 10.000 bulan lalu bisa buat beli 5 bungkus cemilan, tapi bulan ini cuma dapat 4 bungkus? Nah, itu dia yang akan kita kumpas tuntas. Sebelum masuk di intinya, aku mau ngasih tahu kalian nih tujuan pembelajaran kita di akhir nanti. Setelah menonton video ini, kalian mampu menjelaskan pengertian inflasi dan suku bunga serta faktor yang mempengaruhinya, menganalisis hubungan timbal balik serta peran bank sentral dalam mengendalikannya, dan yang ketiga, kalian bisa mengidentifikasi dampaknya pada keuangan pribadi seperti daya beli dan investasi. Saat pasokan menipis, perhatian publik berkumpul di satu titik. Inflasi mendorong harga naik dari kebutuhan sehari-hari hingga biaya usaha. Suku bunga naik turun. Pinjaman, investasi, dan cicilan langsung terpengaruhi. Ketika bahan bakar mahal, biaya logistik dan produksi ikut merayap. Pelaku bisnis menyesuaikan harga jual untuk bertahan di pasar. Ekonom, mahasiswa, investor, dan pembuat kebijakan membaca data dari sudut berbeda. Dengan memahami keterkaitan, kita bisa mengambil keputusan lebih bijak. Pertama, apa sih itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Intinya, nilai atau kekuatan membeli uangmu berkurang. Penyebabnya ada dua. Yang pertama, permintaan yang tinggi atau demand pull inflation. Banyak orang ingin membeli suatu barang, tetapi jumlahnya terbatas. Contohnya, tiket konser K-pop. Yang kedua, biaya produksi naik atau cost push inflation. Biaya untuk membuat barang tersebut naik, misalnya harga bahan bakar minyak, BBM, atau bahan baku yang lainnya naik. Produsen akhirnya menaikkan harga jualnya, bukan? Pernah merasa uang di dompet mengecil, meski nominalnya tetap? Mari lihat kenapa nilainya memudar dari hari ke hari. Inflasi pelan-pelan mengikis daya beli, harga naik, uang yang sama membeli lebih sedikit. Contoh sederhana, kopi dari 10.000 ke 12.000 lalu 15.000. Jumlah uangmu sama, barang yang didapat berkurang. Lawan dampaknya, catat pengeluaran, bangun dana darurat, dan tempatkan sebagian pada instrumen berpotensi mengalahkan inflasi. Jaga nilai uangmu, tetapkan tujuan, disiplin, dan evaluasi berkala. Mulai hari ini, biar dompetmu tetap bernilai. Sekarang kita pindah ke suku bunga. Ini adalah harga dari uang itu sendiri. Ada dua sisi. Yang pertama, suku bunga pinjaman atau kredit. Ini adalah biaya sewa uang. Kalau suku bunga tinggi, biaya sewa mahal. Jadi orang-orang jadi malas meminjam. Yang kedua, ada suku bunga simpanan atau tabungan. Ini adalah hadiah karena menyimpan uang. Kalau suku bunga tinggi, hadiah menabung besar. Jadi orang jadi semangat menabung, bukan? Nah, ini bagian serunya, hubungan keduanya. Bank Sentral atau Bank Indonesia menggunakan suku bunga ini sebagai rem dan gas dalam suatu perekonomian. Saat inflasi tinggi, maka Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga atau menginjak remnya. Tujuannya agar orang lebih menabung atau menarik hadiah besar dan sedikit belanja. Saat ekonomi lesu, maka Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga atau menginjak gas. Tujuannya agar orang terdorong untuk pinjam atau belanja. Inflasi itu seperti demam ekonomi dan suku bunga itu adalah obatnya yang digunakan oleh Bank Indonesia. Terakhir, apa sih dampaknya pada keuangan pribadi kita? Inflasi sering disebut dengan pajak tersembunyi karena perlahan mengikis nilai kekayaan kita. Saat suku bunga naik, maka utang, biaya cicilan utang seperti KPR dan kredit kendaraan bisa meningkat.
Hati-hati nih bagi yang baru pinjam. Yang kedua, tabungan atau deposit. Bunga simpanan atau deposito juga akan meningkat. Ini peluang. Inilah mengapa penting untuk memiliki strategi investasi yang dapat mengalahkan laju inflasi. Mengendalikan inflasi adalah tugas yang kompleks. Kuncinya bagi kita adalah cerdas mengelola keuangan dan membuat keputusan finansial yang lebih cerdas. Nah, sekarang saatnya cek pemahamanmu nih. Yuk kerjakan asesmen atau soal pilihan ganda yang sudah saya persiapkan. Link soalnya ada di deskripsi di bawah ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih, Lentera Edukasi.